Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Ija. Ya Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya Ija hari ini? Alhamdulillah, saya baik-baik saja Bu. Tapi saya ada beberapa masalah mengenai tugas sekolah Bu. Masalah? Ada apa Ija? Terus terang, saya juga mendengarkan tentang itu dari guru mata pelajaran kelas Ija. Apa Ija bisa menceritakan dengan lebih jelas? Saya mau, tapi saya bingung harus bercerita dari mana Bu. Tidak apa-apa, itu adalah hal yang wajar. Tidak usah terburu-buru. Kalau begitu Ibu tanya, apakah sebelumnya Ija sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu. Nah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling biar Ija mengerti. Nah, proses konseling adalah salah satu aktivitas pemberian layanan untuk membantu konseli yang sedang memiliki masalah. Nah, di dalam proses konseling ini terdapat asas-asas yang perlu dipatuhi oleh seorang konselor seperti Ibu. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi, di sini Ija tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan permasalahannya Ija kepada Ibu, karena yang tahu permasalahan ini nantinya cuma Ibu dan Ija. Oh, jadi seperti itu Bu. Sekarang saya sudah paham. Baiklah, jika Ija sudah paham, sekarang Ija bisa ceritakan masalah yang dihadapi saat ini kepada Ibu ya. Sebenarnya saya memiliki permasalahan mengenai tugas sekolah saya Bu. Saya mendapatkan nilai terendah pada satu mata pelajaran. Oh, mungkin bisa Ija ceritakan lebih jauh apa yang menyebabkan nilai Ija rendah? Karena setahu Ibu, nilai-nilai akademik Ija selama ini cukup memuaskan loh. Iya Bu, namun nilai saya rendah karena dalam mata pelajaran tersebut kita diperintahkan untuk presentasi per individu Bu. Disitulah masalah saya Bu. Saya ini tidak suka tampil di depan banyak orang Bu. Diperhatikan sedikit saja, saya sudah gugup dan cemas. Sebenarnya sekarang pun saya merasa cemas karena harus berbicara dua dengan Ibu. Kalau saya merasa cemas seperti ini, tangan saya gemetaran dan keringatan Bu. Makanya pada hari ini saya memutuskan untuk tidak presentasi dan akhirnya nilai saya rendah Bu. Baiklah Ija, Ibu sangat memahami permasalahan yang dihadapi Ija saat ini. Jadi di sini Ija memiliki masalah sering merasa cemas jika tampil di hadapan banyak orang ataupun jika Ija diperhatikan. Makanya Ija tidak bisa presentasi karena merasa cemas dan menyebabkan nilai Ija rendah. Seperti itu? Iya benar. Sejak kapan sih Ija selalu merasa cemas seperti itu? Saya sudah seperti ini sejak kecil Bu. Saya memang suka sendiri Bu. Saya tidak begitu suka bersosialisasi dengan orang banyak Bu. Oh, sepertinya Ija ini anak yang introvert ya? Sepertinya begitu Bu. Kalau Ibu boleh tahu, apakah Ija sebelumnya sudah pernah mencoba untuk menghilangkan rasa cemas Ija? Sudah Bu, saya selalu menenangkan diri saya dengan terus berpikir bahwa saya ini bisa melakukannya. Tapi saya selalu gagal Bu. Apa Ija mau Ibu bantu? Ibu bisa bantu Ija kok. Tentu saja saya mau Bu. Saya juga tidak ingin seperti ini terus. Sepertinya saya benar-benar perlu bantuan dari Ibu. Baik Ija, jadi di sini masalah Ija, Ija sering merasa cemas apabila berada di hadapan orang banyak. Apa seperti itu? Benar sekali Bu. Nah, dengan masalah Ija yang seperti ini, sepertinya Ibu perlu membantu Ija dengan menggunakan teknik relaksasi. Apa Ija tahu apa itu teknik relaksasi? Tidak tahu Bu. Nah, teknik relaksasi merupakan teknik yang digunakan untuk membantu konseli untuk rileks dan menghilangkan ketegangan serta kecemasan yang sedang dialaminya. Karena masalah Ija berkaitan dengan kecemasan, jika berada di hadapan orang banyak, maka Ibu harus membantu Ija dengan menggunakan teknik ini. Bagaimana pendapat Ija? Oh, jadi seperti itu Bu. Saya mau dibantu dengan teknik
yang Ibu jelaskan. Baik, karena yang Ija sudah paham, mari kita mulai untuk mempraktekannya. Sekarang agar Ija juga lebih rileks saat berbincang dengan Ibu, Ija juga bisa menerapkannya kapanpun Ija merasa cemas nantinya ya. Ya Bu. Pada dasarnya kita belajar menguasai ketegangan badan kita dengan merelekskan otot-otot di badan kita yang sering kali merasa tegang dengan melakukan beberapa gerakan. Maka dari itu sebelum melakukan teknik ini, Ija harus memperhatikan pakaian yang Ija kenakan. Pakaian Ija harus nyaman dan sedikit longgar agar Ija dapat bergerak dengan bebas dan leluasa. Selain itu, kamu harus melepaskan perhiasan kamu terlebih dahulu. Saya paham Bu. Pertama-tama sekarang jika kamu memiliki jam tangan atau perhiasan lainnya, tolong dilepas dan tolong diposisikan tubuh kamu senyaman mungkin. Ya Bu. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kamu bagaimana kamu dapat melekskan otot-ototmu. Saya akan mulai dengan tangan kanan saya. Yang pertama itu dikepalkan dan menunjukkan, lalu merilekskan kepala. Apakah contoh ini kamu bisa ikuti? Oh iya Bu. Nah, oke, duduklah dalam posisi yang enak. Baik Bu. Pertama-tama, tangan kananmu luruskan ke depan dan kepalkan tinju tangan kananmu. Kepalkan dengan kuat. Rasakan ketegangan pada lengan bagian bawah tanganmu, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan-lahan. Nah, sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan tangan kirimu. Luruskan ke depan, kepalkan tinju kirimu, rasakan ketegangannya, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kendorkan secara perlahan-lahan. Ya, apakah kamu merasa ototmu sudah rileks? Lumayan Bu. Sekarang, pejamkan matamu kuat-kuat. Rasakan tegangan di sekeliling matamu, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan otot-otot matamu, lalu buka matamu secara perlahan. Terasa nyaman Bu. Nah, sekarang angkat bahumu sampai di telinga. Rasakan ketegangan di bahu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kendorkan dan rasakan perbedaan ketegangan tadi dan rilekskan. Nah, sekarang jatuhkan kepalamu ke belakang dan rasakan ketegangan di belakang kepalamu serta punggung dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kembali ke posisi kepala semula. Lalu rasakan ketegangannya dan rilekskan. Nah, sekarang ambil nafas dalam-dalam. Tahan nafasmu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan secara perlahan-lahan. Nah, yang selanjutnya yaitu sekarang tarik perutmu dalam-dalam dan kencangkan otot perutmu, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang lepaskan. Nah, yang selanjutnya yaitu sekarang luruskan kedua kakimu. Ya, tegakkan jari-jari kakimu ke langit. Rasakan tegangan di otot betis, tahan selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian lepaskan.
Ya, nah sekarang kita lihat dan rasakan otot-otot mana saja dari tubuh kita yang masih mengalami ketegangan, dimulai dari kaki, betis, perut, sampai otot tangan. Jika kamu masih merasa tegang, kita bisa melakukannya kembali. Ibu ingin Ija memikirkan tentang skala ketegangan antara 0 sama dengan rileks dan 5 sama dengan belum rileks. Katakan pada ibu di mana kamu menempatkan dirimu pada skala ini. Saya berada pada posisi 0, Bu. Saya merasa seluruh bagian tubuh saya menjadi nyaman dan rileks, Bu. Nah, apakah kamu masih merasa ada ketegangan di otot-otot kamu? Sepertinya sudah tidak, Bu. Dengan tubuhmu sebelum merasa nyaman setiap bagian tubuh saya. Nah, bagaimana perbedaan dengan tubuhmu sebelum dan setelah relaksasi ini? Tadi saya benar-benar merasa tegang dan tidak nyaman, Bu. Badan saya terasa kaku. Sebaliknya, setelah melakukan relaksasi ini, badan saya menjadi lebih ringan dan nyaman, Bu. Bagus sekali, Ja. Itu menunjukkan bahwa praktik kita berhasil. Kamu bisa mempraktikkannya sendiri di rumah, ataupun ketika kamu sedang merasa tegang dan cemas. Nah, ibu meminta Ija untuk latihan 2 kali sehari sekitar 15-20 menit setiap harinya ya. Terima kasih, Bu. Saya rasa saya benar-benar perlu melakukan ini. Saya merasa cemas agar saya rileks kembali. Nah, baiklah. Kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu selama berlatih di rumah. Iya, saya setuju, Bu. Dengan cara ini saya akan tahu di mana letak kekurangan saya dalam berlatih. Baik, karena teknik yang kita terapkan sudah berhasil, maka sebaiknya ibu akhiri pertemuan kita kali ini ya. Baik, Bu. Saya akan mencoba dan berusaha untuk menghilangkan rasa cemas dengan mengikuti instruksi relaksasi ini. Terima kasih, Bu, sudah membantu saya. Sama-sama, Ija. Semangat ya dengan tugas-tugasnya. Baik, Bu. Terima kasih atas arahan dan bantuannya. Saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.